ajaran, ideologi pada musim awal dalam kehidupan seseorang, khasnya kanak-kanak, dan jika diteruskan secara konsisten pasti mempengaruhi minda pola pemikirannya. Itu pasti, karena guru lah yang menyatakan ajaran, ideologi, dan minda yang mudah mendengar dan boleh mempengaruhi jika terus konsisten didedahkan. And that will shape their mindset. And that will shape their mindset and influence their character, their belief system, and even their approaches to life itself, and their upbringing in life as they grow older. Itu akan mempengaruhi yang membentuk pemikiran, pola pemikiran mereka, dan juga mempengaruhi karakter, sikap, personality mereka, belief system, kepercayaan mereka sejak dari anak kecil, dan juga akan mempengaruhi, membentuk approaches mereka kepada kehidupan dan upbringing mereka as they grow older, pembawaan diri mereka dipengaruhi dengan ajaran ataupun dengan didikan yang didedahkan sewaktu mereka masih kecil. Itu impactnya, itu sangat berkesannya pengajaran awal. Itulah sangat penting kita mulai mendidik, mengajar latihan yang berdasarkan kebaikan, kebenaran firman Tuhan awal dalam hidup. Kalau beri dedahan yang ajaran ideologi yang salah, itu juga yang ditangkap oleh yang main, minda muda. Jika engkau mengajar kejahatan itulah yang mempengaruhi hidupnya, sehingga dia dewasa dan pikir itu kebenaran. Karena dia mendengar ajaran ideologi itu, terus konsisten dalam kehidupannya, mempengaruhi approach-nya pada kehidupan dan juga hubungannya dengan dunia dan juga manusia. Itu akan mempengaruhi upbringing dia, pola mindset dia. So penting mengajar daripada awal. Dan guru sekolah minggu khasnya adalah fire starter plug. Ya, seperti starter plug yang memulai sesuatu fire dalam kehidupan kanak-kanak kita. So penting sekali, ajaran itu penting, karena itu akan mempengaruhi minda pikiran mereka. Terkadang anak-anak lebih percaya daripada gurunya waktu di kelas daripada ibu bapak di rumah. Amen. Jadi itu pengaruh guru, the impact of a teacher to the young mind. Itulah penting sekali ada education, Christian education di rumah dan lebih lagi di gereja. Di gereja jadi ada guru-guru yang mengajar anak-anak kita, cucu kita. Jadi ibu bapak relax sedikit, karena ada ibu bapak yang tidak pernah berdoa. Suruh saja anak pergi Sunday school, hantar saja. Karena dia sendiri tidak baca kitab, tidak berdoa, tapi dia tahu itu betul. Jadi ada guru yang mengajar. Ada guru yang pergi kamu hari Minggu, dia sendiri tidak ikut, dihantar saja anak dia. Ada guru yang ajar nanti, dia tahu itu ajaran yang betul. Karena di rumah dia tidak apply itu. So penting sekali peranan seorang guru, guru rohani. Saat itulah saya katakan fire starter plug kepada kanak-kanak. Jadi bagaimana how to do the teaching yang boleh membawa kebaikan kepada kanak-kanak. How kita berdasarkan firman Tuhan, Amsal 22 ayat 6. Inilah caranya bagaimana yang patut diajar dan didedahkan kepada kanak-kanak. Amsal 22 ayat 6. Didiklah seorang anak di jalan yang patut dilaluinya, maka pada masa tuanya pun dia tidak menyimpang dari laluan itu. Saya ulangi, didiklah seorang anak di jalan yang patut dilaluinya, maka pada masa tuanya pun dia tidak menyimpang dari laluan itu. Start children off on the way they should go.
and even when they are old, they will not turn from it. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Jadi ini caranya, permulaan, fire starter yang patutnya didik anak kita. Itulah pentingnya bawa anak kita ke gereja. Atmosfer rohani ada di gereja. Gereja yang mengajarkan firman Tuhan. Ya. Bukan nama gereja saja, tapi gereja yang mengajar kebenaran firman Tuhan. Bawa anak kita didedahkan dengan atmosfer, aura kebaktian dengan benar. Meskipun mereka tidak kecil seperti anak saudara kata Joshua dan Francisca, bawa anak kecil dalam hadirat Tuhan. Tapi kalau mereka nangis bawa kan. Tapi itulah kamu jawab Bapak, tapi as far as it's possible bring our children ke gereja. Jangan bawa pergi mall saja. Boleh bawa pergi mall, tapi juga hari minggu bawa gereja. Itu penting bagi anak-anak kita. Walaupun ibu bapak tidak berapa rohani, tahulah didikan yang benar. Kasih anak kita dengan dedahan ajaran Tuhan untuk kebaikan, dan itu yang tanggung jawab bagi ibu bapak. So caranya adalah didik seorang anak di jalan yang patut dilaluinya. Jalan yang patut dilaluinya adalah mengenal Yesus, mengenal kebenaran. Dan karena firman Tuhan juga mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Takut akan Tuhan punca hikmat. Amsal 9 ayat 10. Takut kepada Tuhan adalah permulaan hikmat, dan pengetahuan akan yang maha suci adalah pengertian. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The beginning of wisdom is the fear of the Lord. And the knowledge, pengetahuan akan yang suci, yaitu Tuhan Allah kita, is understanding. Di dalam bahasa Ibrani, fear of the Lord yaitu yairah. Yairah maksudnya tidak takut akan Tuhan, bukan sebenarnya takut akan sesuatu yang membahayakan dia. Takut akan anjing liar, ataupun takut akan ular, kobra yang ingin menggigit, lain. Akan membuat kita menjadi shrinking, yaitu kita menjadi seperti ubah nyamuk itu, tidak terus mengecilkan. Tapi yang firman Tuhan katakan ini, takut akan Tuhan itu adalah membebaskan dan liberate, reverence, hormat. Itu tidak katakan takut akan Tuhan, bukan takut akan binatang yang mau gigit, anjing gila, tidak. Tapi takut akan Tuhan yang dimaksudkan yairah ini adalah yaitu membebaskan, liberate roh kita, menghormati Tuhan, jadi roh kita senang, terbuka. Liberate our spirit, enlighten, menceriakan roh kita, hati kita, takut akan Tuhan. Itulah permulaan hikmat. Dan Amsal 10:27 juga mengatakan, takut kepada Tuhan memanjangkan usia. Tetapi tahun-tahun orang durjana akan dipersingkat. The fear of the Lord prolongs days, but the year of the wicked shall be shortened. Nah, kesudahan menghormati Tuhan, takut akan Tuhan adalah ini. Di dalam Mazmur 109 ayat 98 sampai 105, kesudahannya engkau melalui perintah-perintahmu menjadikan aku ataupun anak kita itu lebih bijaksana daripada musuhku, karena perintah-perintahmu senantiasa bersamaku. Jadi itu Elizabeth memberi hikmat kebijaksanaan kepada anak-anak kita. Dan aku mempunyai pengertian yang lebih dalam daripada semua guruku, karena peraturanmu menjadi renunganku. Karena kita boleh bijaksana kalau didedahkan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkuasa menolong seseorang untuk memberi hikmat kebijaksanaan. Sehinggalah aku mengerti lebih daripada penatuaku, karena aku mematuhi ajaran-ajaranmu. Aku telah mengawal kakiku daripada setiap jalan kejahatan, supaya aku dapat mematuhi firman-Mu. Aku tidak menyimpang daripada hukum-hukum-Mu, karena Engkau sendiri telah mengajarku. Betapa manisnya
kata-katamu bagiku lebih manis daripada madu bagi lidahku. Melalui ajaran-ajaranmu aku mendapat pengertian. Oleh itu aku membenci setiap jalan yang palsu. Firman-Mu lampu bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Inilah yang membentuk pribadi anak kita. Menghormati Tuhan dan diberi kebiasaan yang takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, dan mencintai kebaikan. Dan kesannya didedahkan itu mereka menjadi berkat kepada kehidupan dan manusia. Dua efek ataupun dua kesannya, the right and the wrong effect. Tapi ada dua kesannya yang ketara, yaitu mereka menjadi berkat kepada kehidupan dan manusia, atau mereka menjadi masalah kepada kehidupan dan manusia. Ini dua efek, dua kesan yang end resultnya. Didikan, dedahan, ajaran, ideologi kepada kanak-kanak. Sama ada mereka menjadi manusia yang berguna, yang menjadi berkat kepada kehidupan dan manusia, atau mereka menjadi masalah kepada kehidupan dan manusia. Mereka mau cari hal terus, mau cari susah terus, menyusahkan orang terus, tidak suka keamanan, tidak suka kebaikan. Kalau ajaran salah itu impactnya. So, dua efek kesan yang terjadi. Saya ulangi, mereka menjadi berkat kepada kehidupan dan manusia, atau mereka menjadi masalah kepada kehidupan dan manusia. Itulah penting dan harus firman Tuhan yang diajarkan. Setiap firman Tuhan merangkumi semua aspek kehidupan dan dunia ini, dan relevansinya selama-lamanya berlaku. Firman Tuhan berlaku konsisten dan relevan kepada setiap aspek manusia kehidupan di dunia ini. Firman Tuhan relevan. Walaupun ditulis lebih 2000 tahun yang dulu, firman Tuhan relevan pada hari ini dan selamanya. Karena firman Tuhan itu dari A to Z merangkumi masalah pergumulan keperluan dalam hidup seseorang di dunia ini. Nah, seterusnya, mereka akan menjadi pribadi yang hidup mengikuti corak kehidupan firman Tuhan. Itulah pentingnya mendedahkan anak kita waktu mereka kecil, muda mendengar, mudah menerima ajaran. Saya ulangi, mereka menjadi pribadi yang hidup mengikuti corak kehidupan firman Tuhan, mengasihi Tuhan dan firman Tuhan, dan menjadi saksi-saksi Kristus melalui perjalanan hidup masa depan mereka. Kemanapun mereka pergi, mereka telah didedah dan ada firman Tuhan dalam hidup mereka, pegangan mereka. Di mana mereka pergi, mereka akan mengasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam pergerakan hidup masa depan mereka. Sama ada mereka akan menjadi lawyer, akan menjadi businessman, mereka tetap pegang, amalkan prinsip takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan. Dan mereka akan menjadi pribadi yang menghormati ibu bapa. Mereka akan menjadi pribadi yang menghormati ibu bapa mereka. Walaupun mereka diberi jawatan yang tinggi dalam masyarakat ataupun kedudukan ranking yang terhormat, mereka tetap menghormati ibu bapa mereka karena mereka menghormati Tuhan. Walaupun mereka successful dalam seorang businessman yang kaya raya, memiliki company bisnis, mereka tetap humble dan menghormati Tuhan dan menghormati ibu bapa. Dan suka kebaikan, mereka suka kebaikan dan menjadi berkat bagi orang lain juga. Mereka tahu segala-galanya berarti bermakna karena Tuhan. Jadi pegangan mereka. Dan sikap guru. Ini kepada guru sudah. Ya, posisi sudah khotbah tadi, tapi saya ulangi karena sudah sedia. Ini adalah kepada guru-guru. Sikap attitude guru, lakukan pelayanan as unto the Lord, seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Oke, jadi dalam Kolose 3, 23-24, lakukan segala kerja dengan sebulat hatimu
untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kamu tahu bahwa daripada Tuhanlah kamu akan menerima warisan sebagai ganjaran. Kristus adalah Tuhanmu dan kamu hambanya. Kristuslah yang kamu layani. Kalau interpretation daripada Inggris, whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to men, knowing that from the Lord you will receive reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. Nah, kita akan berakhir khotbah ini. Guru yang dalam government ataupun swasta, karena mereka guru rohani juga, mereka menerima double blessing. Si Guslia mereka yang guru itu double blessing, terima gaji bulan, bonus. Itu ada kan kalau mengajar di swasta atau pemerintahan. Tapi kalau mereka guru rohani, double blessing daripada Tuhan, juga menerima berkat anugerah dari Tuhan. Dan lebih lagi di akhirat tidak masuk surga yang kosong, tapi ada upah daripada Tuhan. So double blessing. Karena guru-guru di Sunday school volunteers, peserta tidak beri gaji, tapi Tuhan memberi berkah. Amen. Jadi bagi guru-guru yang memang khasnya guru Sunday school saja, jangan khawatir, upah daripada tangan Bapa di surga. Memberkati usaha tangan kita, itulah juga dan juga di akhirat menerima upah daripada Tuhan. Bagi guru-guru swasta atau government memanglah mereka menerima gaji bulan dari situ, tapi bagi guru-guru yang kerja sendiri, yang volunteer sendiri, menerima upah dari Tuhan. Tetapi juga Tuhan juga memberkati usaha tangan kalian, apa yang kalian usahakan di dalam sekolah, dalam kerja swasta, hospital ataupun niaga. Itulah Tuhan menolong, memberkati juga. Tetapi sama-sama menerima double blessing di akhirat juga, terima upah dari Tuhan. Jadi untuk closingnya, ini adalah guideline, nasihat dan juga sebagai warning bagi guru-guru. Saya sudah baca tadi, saya ulangi. Not many of you should become teachers, my brothers, for you know that we who teach will be judged with greater strictness. For we all stumble in many ways, and if anyone does not stumble in what he says, he is perfect man. He is a perfect man, able to also bridle his whole body. Dalam satu ayat ini, the seriousness and accountability sebagai guru. Seriousness dan accountability. Ini Yakobus 3 ayat 1. Saudara-saudaraku, seharusnya hanya segelintir daripadamu berusaha untuk menjadi guru. Kamu tahu bahwa kita yang menjadi guru akan diadili dengan lebih keras daripada orang lain. Wow. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Nah, ini adalah safeguard kita guru-guru supaya mengajar firman Tuhan dengan benar itu. Amen. Khasnya kepada guru rohani, ajarlah yang membentuk anak kita dalam Amsal kedua tadi. Dan dalam kata yang lain, walk the talk. Jadi ajarlah. Ini bukan menghalang guru-guru Sunday school. Saya tidak mau jadi guru lagi. Itu bisa baca ayat tadi. Saya bukan takut. Kita semua ada tagline dari sepenuhnya saja. Kalau ada peluang kita diberi, ambil. Ada bahan pelajaran, bukan kita buat preparation sendiri, tidak. Ada firman Tuhan, ada bahan pelajaran. Tapi yang penting kita mengerti apa yang kita ajar itu juga, yang kita apply, dan kadang-kadang yang kita ajar juga apply-nya. Amen. Jadi guru-guru adalah satu berkat. Orang Israel, mereka waktu itu belum ada Sunday school. Guru mereka adalah ibu bapak di rumah mengajar. Tapi puji Tuhan ada guru-guru Sunday school kita yang volunteer saja, karena mereka tahu itu adalah peluang kesempatan dari Tuhan. Amen.
Mereka tahu itu diberi peluang, kesempatan, terus mereka ambil. Tidak ada bersungut-sungut. Jadi itu untuk guru-guru, kalian adalah fire starter pada anak-anak kita, pada anak cucu kita, dan itulah peluang kesempatan untukmu khasnya pada masa ini dalam hidupmu. So ingatlah, kamu adalah bukan sekadar guru begitu saja, tapi kamu adalah extension hand pelayanan Tuhan dalam gereja Pelangi. Kamu adalah sebagian huluran tangan pelayanan Tuhan, pastoral hand di dalam gereja Pelangi. Amen. Jadi kamu bukan sekadar mengajar saja, kamu melakukan peranan yang sangat penting yang menjangkaui anak kita, extended hand of the ministry of the Lord in Pelangi. Beri kemurahan bagi Tuhan.